Oh, masih ada kegiatan kelihatannya. Assalamualaikum Pak Tony, gimana? Oke, monggo Bapak, siap. Bisa siap ya dimulai. ini. Oke, Ya, benar, ya. terima kasih. Salah anu, Pak. Ya, Pak. Les. Oh, tidak. Itu beliau sudah. Oke, monggo Bapak. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Bapak-Ibu sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Semoga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan senantiasa Allah curahkan kepada kita semuanya. Amin. Bapak sekalian yang sangat saya cintai, ini Pak Tony ya, dengan segala jajarannya, juga ini moderator kita ini Bunda Sihandayani, ini teman saya ini kalau tidak salah dulu ini. Juga segenap Bunda-bunda yang hadir pada kesempatan ini luar biasa. Kita pantas bersyukur ini kehadirat Allah. Kesempatan yang luar biasa ini kita dipertemukan dalam keadaan yang insya Allah super sehat dan sangat bahagia. Pada kegiatan ini, mohon maaf ini saya pakai HP. Siap. Oke, siap. Karena khawatir hilang ini ya. Kita bersyukur masih bisa bertemu dalam kondisi yang sangat bahagia. Saya melihat ada aura merah jambu semua ini. Ini tanda sehat ini ya. Nah, sekali lagi kita pantas bersyukur ini kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam Zoom meeting hari ini, mengambil tema yang sangat amazing ini, luar biasa ini ya. Bagaimana kita membumikan, bagaimana kita membudayakan untuk menggalakkan bercerita ini ya. Penting ini. Saya masih ingat dulu, saya itu ketika mau tidur oleh nenek saya itu mesti diceritai saya, ya. Mbah, aku cerita nono Mbah, gitu saya mesti. Dan waktu itu saya punya tokoh favorit, ya. Masih ingat sekarang saya. Jadi tokoh itu dalam pewayangan itu, wayang menak itu, ada tokoh yang namanya Imam Sujono itu. Dia tokoh pembela kebenaran, pemegang misalnya terkait dengan akidah Islamiyah, ya. Luar biasa ini, masih melekat di hati saya. Tokoh yang sangat berani, ya, sakti mandraguna itu, ya, Imam Sujono itu. Maka dari itu sekalian, ini sangat penting sekali event hari ini, luar biasa. Terima kasih Pak Tony yang sudah menginisiasi ini dan segenap keluarga besar di PAUD di Kecamatan Ngunut ini. Terima kasih ini Pak Suryono juga ini yang memfasilitasi ini.
kerja bareng yang sangat apik ini, ya, harus terus dilanjut ini. Apalagi nanti dilanjutkan dengan penulisan itu, ya, penulisan cerita ini. Kita memang minim cerita untuk anak-anak itu, sehingga ini sangat luar biasa ini. Dan ini harus dilanjutkan. Saya juga mengapresiasi untuk yang Kecamatan Kauman ini juga sudah menulis, dan ini Pak Tony harus yang muda ini harus banyak inovasi, tidak hanya kreasi loh ya, inovasi. Kalau kreasi itu masih angan-angan, kalau inovasi itu sudah diwujudkan, nah, itu. Jadi harus bisa membedakan antara kreativitas dan inovasi, ya itu. Jadi terima kasih. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur, mudah-mudahan dengan kita mensyukuri atas nikmat Allah ini, Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kalian sehingga kita senantiasa sehat jasmani, rohani, dan sehat ekonomi. Ya, amin. Ya, luar biasa. Segala salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, utamanya kita yang beragama Islam. Mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah untuk menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan sehingga betul-betul kita ini menjadi rahmatan lil alamin, ya, wherever, ya, kemudian whenever, ya, forever, kita selalu memberikan yang terbaik, ya, kepada siapapun, ya, seperti itu. Maksudnya kita ini ya betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul menjalankan apa yang telah dicontohkan Rasulullah sehingga kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia dan di akhirat. Amin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya mudah-mudahan ini saya terima kasih ini diberi kesempatan untuk menyampaikan, ya, terkait dengan kegiatan hari ini. Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan Pak Tony, ini kemarin alhamdulillah kita ada tamu juga dari Dirjen, ya. Dari Dirjen Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru Tenaga Pendidikan. Beliau ini pas ini momennya. Jadi beliau Pak Mukhlis, Pak Dr. Mukhlis menyampaikan, ternyata Mas Menteri kita, ya, Pak Nadiem Makarim, ya, itu, ya, hampir setiap hari membacakan cerita untuk putra-putrinya. Karena putra-putri beliau itu masih usia PAUD. Jadi hampir setiap hari, sehingga ketika beliau ditelepon oleh anaknya, sudah langsung pulang, ya. Karena apa? Beliau menyadari bagaimana, ya, peran, ya, kita sebagai orang dewasa untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak kita yang masih golden period itu. Nah, sering saya sampaikan kepada Bapak sekalian, permasalahannya sekarang ini, ya, banyak ibu-ibu atau orang tua yang sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Di rumah ini hasil pengamatan saya, ya. Ini banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang ini asik dengan gadgetnya, ya, gadgetnya. Terus anaknya juga diberi gadget, ya, seperti itu. Padahal hasil riset membuktikan anak-anak itu sebetulnya layak diberi gadget itu setelah usia 14 tahun. Ya, tapi kita ini, wes, mumpung ini, ya, karena orang tua sibuk, anaknya diberi gadget. What happened? Apa yang terjadi? Ini sangat berpengaruh kurang baik pada anak-anaknya. Sebagai contoh, ini saya punya teman, punya cucu itu. Sejak kecil ya diberi gadget. Apa yang terjadi? Bisanya hanya yes dan no. Ya. Yes dan no. Dan tidak bisa ngomong-ngomong itu. Yes, tapi alhamdulillah, ya, sekarang sudah bisa setelah melalui terapi yang sangat panjang. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi banyak persoalan dan ini adalah tugas utama kita bagaimana untuk mencari solusi, ya. Dan ini saya pikir tepat sekali pada saat ini kita membumikan menulis cerita, ya, agar anak-anak kita nanti betul-betul ada semacam visualisasi, ya. Karena apa? Ketika kita bercerita, ya, ketika bercerita itu yang terjadi adalah ada afirmasi, ada visualisasi. Jadi ini sangat penting untuk bagaimana menanamkan aplikasi-aplikasi pada usia TK. Jadi kita ketahui bersama Bapak sekalian bahwa otak manusia itu, ya,
ada bisa menangkap gelombang ya. Ada gelombang gamma, gelombang beta, ada gelombang alfa, theta dan delta. Kalau gelombang gamma ya, jadi kalau saya mulai aja dari gamma. Gamma itu kita dalam kondisi konsentrasi. Jadi gamma itu konsentrasi dengan getaran otak kita itu antara 30 sampai 45 ya. Itu getaran otak. Itu di gelombang gamma. Kemudian untuk beta. Beta itu kita pada waktu ya ini kondisi seperti ini kita beta. Itu gelombang otak kita itu antara 15 sampai 30. Kemudian ada lagi gelombang yaitu alfa. Nah, gelombang alfa itu antara 8 sampai 15 sampai 30. Jadi 15 sampai 30. Kemudian di bawah itu ada gelombang namanya gelombang theta. Kalau alfa ada alfa ya, kemudian ada lagi theta. Gelombang theta ini adalah gelombang di mana usia anak-anak itu usia 0 sampai 6 tahun itu adalah gelombang theta. Itu adalah usia hipnoterapi. Maka dari itu Bapak sekalian, ini sangat penting sekali bagi kita semuanya bagaimana ya pada waktu usia anak-anak itu 0 sampai 6 tahun itu kalau kita masukkan cerita ya dalam bentuk afirmasi dan visualisasi ini sangat akan terpendam di dalam otak bawah sadarnya. Kemudian yang terakhir adalah gelombang delta. Gelombang delta itu adalah gelombang antara 01 Hz sampai dengan 4 Hz. Ya, 01 Hz sampai 4 Hz. Itu gelombang kita waktu tidur. Di mana di sana ada hormon-hormon pertumbuhan yang sangat penting, utamanya makanya anak-anak itu sebetulnya bertambahnya panjang tinggi itu karena pada usia pada tidur itu, yaitu pada gelombang antara 01 Hz sampai dengan 4 Hz, yaitu gelombang pada waktu tidur. Tidurnya tanpa mimpi. Itu adalah gelombang delta. Nah, anak-anak kita itu pada gelombang theta, yaitu antara 4 sampai 8. Ini sangat penting. Di mana memori kita itu bisa, memori otak bawah sadar itu bisa menampung sampai 30 sampai 70 triliun giga. Luar biasa. Nah, itu adalah peran kita. Kita tidak takut. Ya, itu anak saya ini penuh otaknya. Kita beri cerita tidak. Jadi otak bawah sadar atau subconscious mind itu punya kekuatan yang luar biasa untuk menerima gambar-gambar dan suara. Jadi saya ulang kembali, yang bisa direkam oleh otak bawah sadar kita itulah gambar-gambar dan suara. Jadi visualisasi dan suara. Makanya dengan gambar, dengan cerita itu sangat penting, sangat akurat sekali untuk bagaimana kita menanamkan nilai-nilai pada anak-anak kita. Walaupun Bapak Ibu sekalian, Bunda-bunda, anak kita itu kelihatannya tidak mendengarkan. Ya. Kayak diceritani kita ngono toh. Sebenarnya walaupun tidak disuruh, anak kita itu sudah merekam. Ya, sudah merekam. Ya. Betul itu, sudah merekam. Makanya ibu-ibu harus dihindari, ayo digelandangin, ngerungan ini, enggak usah. Biar anak itu bermain semaunya. Ya. Seperti itu. Karena itu di antara karakteristik daripada gelombang theta, yaitu seperti tadi, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan langsung tersimpan di dalam memori bawah sadar. Seperti itu. Nah, makanya Bapak sekalian, kami berharap penulisan cerita ini betul-betul nanti bisa dikembangkan, bisa dilanjutkan, sehingga kita nanti dengan nilai-nilai yang kita tuangkan di dalam cerita itu bisa membekali anak-anak kita dalam rangka bagaimana ke depan punya nilai-nilai yang sudah terpaku di dalam hati sanubarinya, di dalam subconsciousnya, yang nantinya akan diimplementasikan pada usia dewasa. Sudah sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika nanti anak-anak kita itu usia dewasa, sebetulnya yang
apa yang anak-anak implementasikan itulah apa yang anak-anak sudah dapatkan di dalam usia anak-anak. Ya, usia anak-anak. Maka dari itu ini penting sekali, ya, Bapak sekalian. Monggo sebisa mungkin cerita-ceritanya ya ada nilai-nilai kepahlawanan, ya, kepahlawanan, karena anak-anak kita itu luar biasa, ya. Anak-anak kita itu bisa merubah pasir menjadi nasi, bisa merubah batu menjadi roti di dalam imajinasinya. Dan imajinasi sangat penting. Menurut filosof kita yang super genius, yaitu Leonardo da Vinci, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang bisa dibayangkan, jadi apa yang bisa kita pikirkan, itulah nanti yang Close kontak suaranya, Bapak. Kelihatan ada gangguan beliau. Kita jadi begini, sambungan. kita yang sudah bawah sadar kita ini sudah tertutup dengan critical area, maka bagaimana untuk memindset kita, ya, menanamkan nilai-nilai itu sehingga masuk di dalam bawah sadar dan nanti akan bisa diwujudkan. Jadi Bapak sekalian, secara tidak langsung apa yang sudah tertanam di dalam aplikasi kita di bawah sadar itu nanti dengan sendirinya akan terwujud. Terus bagaimana caranya? Ya, saya membaca buku, ya, buku sudah lama itu terkait dengan The Secret of Mindset, ya, buku judulnya itu. Jadi di sana ketika kita mau menghipnoterapi diri kita, itu harus dipahami, ya, karena ada 4 syarat. Yang pertama bahwa ada otak kita ini ada kesediaan untuk menerima, kemudian ada yang dimasukkan, kemudian dipahami, kemudian dimengerti, ya. Nah, itu bisa melewati, yang pertama adalah lewat suara, juga lewat gambar, atau bahasa kerennya lewat afirmasi dan lewat visualisasi. Makanya Bapak Ibu pengen apa, ya, misalnya pengen apa, ya. Ini makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu, ya, yang bagaimana Pak caranya itu, ya, bisa saja misalnya ketika itu bisa kita tuliskan di tempat-tempat, misalnya saya ingin jadi apa, itu kita tulis, ya. Bahkan anak-anak yang SMP, SMA ini saya minta untuk menuliskan di tempat tidurnya itu, di kamar-kamar itu, ya, saya ingin jadi apa, saya ingin jadi dokter, ditulis, saya ingin jadi dokter, ya, gitu. Nah, ini ditulis, ya. Akhirnya apa? Tulisan itu, ya, ketika sering kita ucapkan, sering kita lihat, ya, itu nanti akan secara langsung suatu ketika akan masuk di dalam otak bawah sadar. Dan itulah momen yang sangat penting di mana nanti akan dengan sendirinya, karena otak kita ini terhubung dengan otak yang di alam semesta, maka dengan sendirinya ada mekanisme sendiri yang akan
Ya, mewujudkan daripada apa yang sudah ada di dalam otak bawah sadar kita itu. Seperti itu, Bapak sekalian. Jadi kalau penjenengan misalnya, mohon maaf, punya keinginan apa gitu, ya, diafirmasi, ya, otak bawah sadar kita itu. Saya ingin ini, saya ingin ini. Makanya peran doa itu sangat penting. Ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa biasanya kita konsentrasi penuh. Nah, pada saat konsentrasi itulah sebetulnya otak kita itu sudah terhubung dengan otak yang ada di alam semesta, ya, alam semesta. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ketika ingin apa, bahkan ada ini sebuah pengalaman yang menarik. Ada seseorang yang menginginkan punya mobil, ya. Ketika ada mobil yang apa yang dia inginkan, itu ya dilus-lus, ini mobil saya, ini mobil saya. Apa yang terjadi? Ya, tahun berikutnya dia mendapatkan mobil yang diinginkan. Ada lagi cerita, ya, ada seorang pengangguran, dia setiap hari dia pengen punya hotel. Ini cerita nyata ini. Dia pengen punya hotel. Ya. Akhirnya dia setiap pagi itu di hotel, ya, di lobi hotel. Setiap pagi dia di hotel. Ya, apa yang terjadi? Ya, dia istilahnya apa? Memvisualisasikan, mengafirmasi dirinya, saya ini pemilik hotel. Ya. Kemudian di dalam otak bawah sadarnya, dia sering digambar, ya, saya sebagai manajer hotel. Jadi dalam bayangan otak dia itu, dia membayangkan bahwa dia adalah sebagai pemilik hotel. Apa yang terjadi? Ya, ada mekanisme yang luar biasa, ya, dari Allah Taala, ya, karena Allah yang Rahman dan Rahim itu, ya, dengan Rahmannya, ya, Allah memberikan pada siapapun makhluknya itu. Ya. Kemudian dengan Rahimnya, dia memilih, ya, mereka-mereka yang memang pantas untuk mendapatkannya. Jadi akhirnya dia menjadi direktur di hotel, ya, seperti itu. Makanya Bapak sekalian, inilah kesempatan yang luar biasa. Mari, ya, kita tanamkan nilai-nilai kepada anak kita, karakter pada anak kita melalui cerita. Saya sejak kecil oleh mbah saya diberi cerita itu, sehingga di dalam sampai sekarang pun saya masih ingat bagaimana tokoh itu yang Imam Sunjono. Kalau yang pernah melihat wayang Menak, ya, itu ada tokoh yang luar biasa namanya Imam Sunjono. Itu tokoh idola saya. Dia seorang pejuang, ya, tidak takut di medan perang, ya. Dia bahkan banyak mensyahadatkan, mengislamkan tokoh-tokoh yang awalnya waktu itu masih kafir seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, Bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, saya tidak bisa ikuti kegiatan ini sampai akhir karena ada kegiatan lain yang harus saya ikuti, dan sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Kegiatan ini harus berlanjut. Siapa tahu nanti dalam sesi lain saya bisa lebih konsen untuk menyampaikan ini. Yang jelas Bapak sekalian, anak-anak kita itu adalah aset yang sangat luar biasa untuk sumber daya manusia kita yang akan datang. Sebab Bapak sekalian, saya sempat sampaikan oleh Pak Bupati kemarin, sebetulnya education is the biggest power in the state. Jadi pendidikan itu adalah kekuatan yang besar di dalam sebuah negara. Dan kita bisa mendidik anak-anak kita, ya, the golden period, ya, aset bangsa ini, ya, untuk menjadi putra yang terbaik di negeri ini. Kemarin saya juga sempat agak ditertawakan, Pak Muklis, ini saya sudah punya komitmen sama guru-guru PAUD pendidik di Tulungagung bahwa untuk tahun 2045 Tulungagung nanti menjadi pemimpin di negeri ini. Ini sudah kita siapkan, dan mungkin, ya, ini adalah sebuah jalan untuk menuju ke sana. Mari kita tanamkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita. Golden period kita itu aset yang luar biasa. Ya, kita tanamkan nilai-nilai bahwa kamu adalah presiden, kamu adalah dokter, kamu adalah jenderal. Bahkan ponakan saya manggilnya jenderal saya, begitu. Ya, seperti itu. Saya panggil anak-anak itu, ya, tidak namanya dokter saya. Seperti itu. Karena apa itu? Sering kita sampaikan, maka di dalam bawah otak sadar itu akan terbentuk saya seorang jenderal. Terus bagaimana mekanisme nanti? Itu wallahu a'lam bishawab. Ada mekanisme sendiri. Saya pikir
Mbak Handa Isri ya, sama sering dulu waktu ikut pelajaran filsafat ya, ada otak universal itu. Saya masih ingat untuk pelajaran ilmu kalam waktu itu ya. Kita sama-sama belajar di sana, pernah belajar ilmu kalam ya, ilmu tauhid. Otak kita itu terhubung dengan otak universal seperti itu. Sehingga apa yang kita mau itu sudah langsung terhubung di sana. Ya, mudah-mudahan upaya ini betul-betul diridhoi Allah, bisa mengantarkan anak kita menjadi anak yang hebat, yang mampu menjadi di tahun 2045. Selamat dan sukses untuk kita semuanya. Jangan lupa ya, salam sehat, dan sehat dimulai dari saya. Terima kasih ya, selamat berkreasi, berinovasi. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal hasanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon foto bersama, Pak, sebelum undur diri. Foto bersama. Oh ya, foto bersama dulu ya. Oke. Foto bersama. 2 menit. Bagi teman-teman yang videonya belum dibuka, persilahkan dibuka, monggo teman-teman. Tolong dibuka semua teman-teman. Foto sama Bapak. Kesempatan langka ini, alhamdulillah boleh tersampaikan Pak Hadi. Kita bisa berkumpul di sini sama Bapak Arni. Sukses. Semoga bisa berkumpul lagi Pak lain waktu. Terima kasih Bapak. Rawuhipun. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sukses untuk kita semuanya. Sukses. Terima kasih atas pengarahan dan motivasi dari Bapak kita, Bapak Kabid PAUD Dikmas Kabupaten Tulungagung. Semoga bisa memberi semangat kita sehingga bisa mendidik anak-anak kita dengan benar sesuai dengan arahan perkembangan anak dan sesuai dengan apa yang ditetapkan di undang-undang atau di dalam ilmu jiwa perkembangan anak. Marilah kita sambut acara webinar penulisan buku cerita anak PTK PAUD Kecamatan Ngunut ini yang akan dipimpin oleh Bapak Tony Hartono dan dipandu oleh moderator kita Bunda Puji Astuti SPDI. Selanjutnya waktu dan kesempatan ruangan seminar ini kami sampaikan sepenuhnya kepada Bunda Tuti. Monggo Bunda Tuti, persilakan. Terima kasih Bu Sri Handayani. Teman-teman masih semangat semua? Waduh, ini memang di mute sehingga tidak terdengar suaranya. Semangat, semangat, semangat. Kalau Pak Tony semangat pagi. Semangat pagi, pagi, Semangat pagi. Ya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayahanda pendidik PAUD Kecamatan Ngunut. Nah, pada pagi hari ini tentunya masih semangat ya. Ini saya minta untuk mute-nya dilepas sebentar biar saya bisa mendengar suaranya dari masing-masing lembaga. Coba dilepas dulu Bu untuk mute-nya. Speakernya coba. Nah, kuncup harapan. Yang terlihat ada kuncup harapan. Terus Bu Ulfa. Bunti, monggo absen tunggal-tunggal. Iya, alhamdulillah masih bersama kita. Ya, terima kasih Bu Vicky. Ini partner saya Pak, ini dari PAUD Lentera. Bu Vicky. Terima kasih. Nggih. Monggo kita mulai saja kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu webinar dengan tema penulisan cerita anak. Di sini sudah bersama kita Bapak Tony Hartono yang nantinya akan memberikan wejangan kepada kita semua bagaimana langkah-langkah dalam menulis cerita ini nanti, baik yang belum pernah bisa menulis maupun yang sudah terbiasa menulis, insya Allah nanti akan bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Juga di sini nanti insya Allah kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi oleh Bapak Tony, yang kedua adalah tanya jawab.
monggo dipersiapkan jika punya unek-unek dari sekarang bisa ditulis dulu unek-uneknya apa, nanti bisa ditanyakan pada narasumber kita, Pak Tony. Untuk mempersingkat waktu, Pak Tony, monggo bisa segera dimulai untuk memberikan pemaparan. Waktu disilahkan, monggo. Terima kasih banyak Bunda Tuti yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan informasi-informasi terkait penulisan buku cerita anak. Iya, Pak, ini nanti kami berikan waktu untuk pemaparan sekitar 1 jam. Dan setelahnya nanti tanya jawab. Terima kasih. Lalu berkahi. Sebelum saya menginformasikan terkait dengan penulisan buku cerita yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kabid dengan penuh semangat sekali beliau memotivasi kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas limpahan karunia, nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita pada pagi yang cerah ini dikumpulkan dalam suatu ruang yang namanya Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat, bahagia sejahtera yang tak kurang suatu apapun juga. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita beliau Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada kegiatan webinar penulisan buku cerita anak pada pagi hari ini. Bunda-bunda sekalian yang berbahagia, kita sudah mendengarkan bersama bagaimana beliau memberikan ilustrasi kepada kita, bagaimana nanti kita membuat penulisan ini, ya penulisan cerita ini. Ternyata pengalaman beliau sendiri dari cerita itulah sampai sekarang membekas. Nah, oleh karena itu ini akan kita tindak lanjuti, penulisan cerita untuk anak ini sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap anak-anak didik kita. Nah, tujuan kita untuk menulis cerita anak ini yang pertama adalah untuk mengembangkan diri kita. Jadi kita berharap dengan adanya menulis, kita akan bisa mengembangkan diri, terutama dari sisi kognitifnya, dari sisi afektifnya, dari sisi psikomotornya, ya kan? Jadi nanti apabila belum pernah sama sekali menulis buku, kita coba. Ada yang sudah pernah, kita akan lebih haluskan lagi. Jadi yang namanya menulis ini tidak sak-saknya, tidak langsung bisa. Nanti kita akan lihat bagaimana tulisan-tulisan yang sudah kita buat. Tahun lalu kita sudah menelurkan satu buku, ya kan, satu tulisan, karena belum di ISBN-kan. Artinya sudah saya jilid. Bukunya panjenengan itu sudah saya jilid kemarin itu dari bunda-bunda kepala PAUD. Nah, kepala PAUD sudah menulis kemarin itu terkait unek-unek BDR. Belajar dari rumah. Ada beberapa yang terekam di saya, karena mungkin kemarin itu tidak masuk di email, langsung di WA saya. Nah, yang di WA ternyata banyak yang kesensor, ternyata Bunda. Yang aman itu yang sudah kirim ke email. Jadi tolong nanti ya kan, semua tulisan-tulisan itu masuk di email saya. Kemudian yang Word-nya di WA. Di email saya di WA nanti di tempatnya Bunda Tuti. Jadi nanti kalau di WA itu nanti kita bisa edit. Nah, kita akan melakukan editing terkait dengan buku-buku tulisan-tulisan yang sudah Bunda-bunda kirim nanti. Jadi kami berharap sebelum saya masuk ke sana terkait dengan penulisan kita punya rancangan atau desain.
Jadi desain kita ini sudah tidak main-main lagi, ya kan? Kita sudah move on, mau menuju ke penulisan buku. Desainnya yang pertama adalah dari webinar. Nah, dari webinar ini nanti akan kita tindak lanjuti dengan WA Group. WA Group, ya kan? Kemudian dari WA Group ini nanti sambil kita membimbing secara masif dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, nanti selama kita menulis, ya kan, 2 minggu itu cukup untuk 3-4 lembar. Jadi kita akan menulis buku, kita jadikan satu, itu namanya buku antologi. Ya kan? Kalau nanti apa itu jadi buku, jadi ada yang tersendiri. Nah, solo namanya, buku pribadi. Kalau kita buku bersama. Secara masif 2 minggu kita lakukan pembimbingan melalui WA Group sampai tanggal 22, 2 minggu. 2 minggu ya WA Group. Nah, sambil kita bimbing, kemudian yang sudah biasa menulis buku, mengikuti teman-temannya, kemudian dengan panitia-panitia juga bersama-sama. Jadi seperti itu. Setelah itu nanti tanggal 29, 1 minggu kita lakukan editing, ya kan? Kita sudah bentuk tim editornya. Nah, ada 3, nanti saya, Bunda Tuti, sama Bu Sri sebagai editornya. Kemudian tanggal 30 sudah kita kirim ke penerbit. Nanti kita akan pilih penerbit-penerbit mana yang akan kita pakai untuk menerbitkan buku kita. Bisa ke Media Guru yang standar, ya kan? Bisa ke Kanaka, bisa ke Kukuh Pustaka, banyak nanti yang apa itu dari teman-teman kita sendiri yang sudah bisa menerbitkan buku. Seperti itu. Kemudian kita akan apa itu all out selama 1 bulan ke depan. Dari bulan ini sampai ke depan kita akan melakukan all out apa itu menulis buku. Nah, sekarang terkait dengan penulisan buku. Nah, sebelum saya masuk ke cerita anak, ya kan? Sekarang menulis buku. Bisakah? Menulis itu ternyata mudah. Ya kan? Saya yakin dan saya percaya bunda-bunda semuanya sudah pernah melakukan aktivitas ini. Aktivitas menulis. Aktivitas menulis itu banyak ragamnya. Ya kan? Banyak modelnya. Nah, yang pertama, menulis itu yang biasa sudah kita lakukan terkait dengan tulisan-tulisan ilmiah. Nah, ya. Bunda-bunda saya yakin sudah pernah mendengar, ya kan, bahkan terkait tulisan-tulisan ilmiah. Yang sudah sarjana sudah pernah menulis skripsi namanya. Jadi di situ ada petunjuk-petunjuk teknisnya. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Dimulai dari ada judulnya, ada latar belakang, ada rumusan masalah, kemudian ada lagi penelitian, pengembangan, kemudian di akhir ada kesimpulan. Jadi tulisan ilmiah seperti itu, sudah jelas ragamnya. Kemudian ada tulis referensi, ya, ada jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Kemudian ada tulisan seperti cerita-cerita pendek, ya kan? Ada prosa, ada puisi dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita akan mengacu kepada cerita-cerita pendek yang dihubungkan dengan cerita-cerita anak. Ya. Jadi apakah ada perbedaannya? Ada. Ya. Kalau menurut aktivitasnya, sekarang kita akan melakukan penulisan terkait penulisan buku. Buku itu ada 2 saya tadi
buku secara solo, secara pribadi. Yang kedua adalah buku secara bersama-sama atau yang biasa disebut dengan buku antologi. Nah, kita akan membuat buku antologi cerita anak PTK PAUD Kecamatan Ngunut. Nah, jadi harapannya nanti bunda-bunda semuanya menelurkan satu tulisan, ya kan, tidak banyak, cuma 3-4 lembar. Nah, 3-4 lembar saja itu sudah ada biodata bunda-bunda, ada pengarangnya, kemudian ada foto dirinya. Dari situ, dari 4 kalau ada 109 PTK pendidik PAUD, kita tinggal mengalihkan 4 saja. 100 misalnya kali 4 sudah 400 lembar. Diharapkan teman-teman semuanya bisa menulis. Pertama-tama, ya kita tulis saja apa adanya. Ya kan? Kita tulis apa adanya, apa yang jadi pemikiran kita. Oh, ini cerita bagus untuk anak-anak didik saya. Boleh cerita-cerita terkait fiksi, boleh cerita non fiksi. Soleh, cerita-cerita Nabi, cerita-cerita yang ada di sekitar kita, kancil dan lain sebagainya. Semua cerita-cerita itu bisa kita tuangkan di dalam tulisan kita. Yang kita anggap paling ini loh pas menurut saya, Karena pas menurut saya menurut pas menurut yang lain. Jadi masing-masing punya tema-tema. Tema-temanya masing-masing. Ada yang kepahlawanan, ada yang kejujuran, ada keberanian, kemudian ada keteladanan dan lain sebagainya. Jadi itu yang nanti akan kita coba lakukan penulisan. Oke, saya akan coba share screen. Tolong saya dikasih akses untuk melakukan share screen. Sudah bisa? Belum bisa, belum bisa. Oke, sudah. Ya, sudah nampak dari sana, ya kan? Jadi terkait dengan penulisan buku. Penulisan buku ini berbeda dengan kita menulis di karya-karya ilmiah. Jadi yang namanya nulis buku itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pre-writing, pra menulis. Yang kedua drafting, kan? Mulai ditulis-tulis, ya kan? Yang hanya konsep, sebuah konsep. Yang ketiga adalah writing, ya kan? Ya, mulai menulis. Kemudian revising. Kemudian ada editing. Nah, editing berarti sudah ada yang melakukan pengeditan. Habis itu publishing. Kita sudah terbitkan, kita ke ISBN-kan. Jadi kita punya mimpi besar, kita punya cita-cita yang tinggi untuk bisa membuat buku, sehingga satu buku itu nanti akan bisa dibaca oleh teman-teman kita se-Kecamatan Ngunut yang nantinya akan bisa dijadikan sebagai referensi untuk melakukan proses pembelajaran di PAUD masing-masing. Syukur-syukur nanti penggunanya, ya kan, usernya itu tidak hanya ketika PAUD Kecamatan Ngunut, tapi se-Kabupaten Tulungagung, bahkan se-Indonesia. Nanti, wah, tulisan-tulisannya bunda pendidik PAUD Kecamatan Ngunut ini sederhana, mengena,
enak seperti itu. Jadi tidak usah kita seperti di awang-awang ya kan, kita menulis yang sederhana saja, namun bisa kita lakukan di lapangan. Kita tindak lanjuti. Iki di pateni ya. Oke. Kalau tadi terkait dengan tahapan-tahapan menulis, nah sekarang bagaimana sih menulis itu? Nah, menulis itu harus punya motivasi yang kuat. Nah, kalau tidak punya motivasi, itu akan cepat selesai, kemudian sudah tidak melakukan lagi. Tapi kalau motivasinya kuat, baik motivasi intrinsik dari dalam diri maupun dari luar, artinya kalau dari luar ini banyak bersinggungan dengan teman-teman, ya kan? Kalau dari dalam itu wajib ada motivasi kerja, motivasi apapun itu harus dimulai dari dalam. Motivasi belajar, motivasi ingin tahu, motivasi membuat hal-hal yang baru itu harus kita mulai dari dalam diri kita, sehingga pada saat kita melakukan aktivitas yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, itu nanti akan bisa maksimal. Paling ya kan, paling pendek kalau kita punya motivasi yang tinggi, itu berada di tataran optimal. Nah, kalau kita tidak punya motivasi sama sekali, ya pasti minimal yang kita lakukan. Yang kedua adalah ketika kita menulis buku, itu harus banyak membaca. Ya, artinya membaca ini tidak harus kita melihat buku saja, tapi juga mendengar, ya kan, dari radio, televisi, dari media-media yang lain, ya kan. Terutama kita bisa membaca buku, karena kalau saat ini kan beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan kita bisa baca buku, tapi kalau sekarang kita bawa HP ini saja, kita sudah bisa baca apapun yang kita inginkan, ya kan. Jadi kita bawa HP, kita bisa membaca apa-apa yang harus kita baca untuk kebutuhan membuat buku atau menulis sesuatu. Yang selanjutnya adalah jangan setengah-setengah. Nah, kalau kita mau menulis ini selesaikan, ya kan? Selesaikan satu persoalan, satu masalah, satu tahapan selesai. Ya, setelah itu boleh, ya kan? Kalau sudah mulai menulis, ya kan, Pak, saya akan menulis cerita terkait dengan Cinderella, katakanlah, ya kan? Karena Cinderella ini putri yang cantik, kelihatannya nasibnya seperti ini, ya, seperti itu. Kemudian saya mau juga menulis terkait dengan tokoh wayang, seperti yang diceritakan Bapak tadi, Arjuna. Nah, kehebatannya ketika melakukan aktivitasnya yaitu memanahnya, Arjuna bisa dijadikan sebagai teladan untuk anak-anak didik. Atau cerita-cerita fiksi seperti si Kancil dan lain sebagainya, ya kan? Kita selesaikan sampai terakhir. Selesai baru nanti. Kalau satu orang satu cerita, saya pikir tidak begitu sulit, tidak begitu membebani. Sambil jalan atau yang sudah terbiasa dilakukan di lembaga, di satuan pendidikan. Apa yang sering kita ceritakan kepada anak-anak itu, itulah yang kita catat atau kita tulis. Nah, untuk dijadikan buku antologi secara bersama-sama. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Ya, kita harus fake, ya kan? Nah, kalau Pak Kabit tadi itu memotivasi kita dengan senangnya bahwa anak kita 2045 sudah diwacanakan, sampai sudah terpatri di sini, ya kan? Anaknya jadi dokter, anaknya jadi jenderal, anaknya jadi presiden dan lain sebagainya. Sudah di mindset. Nah, begitu semangatnya beliau bahwa anak-anak Tulungagung 2045 akan menjadi pemimpin di negeri ini. Nah, ya kan? Mulai sekarang sudah diwacanakan. Walaupun tadi ditertawakan sama tapi beliau masih tetap menggulirkan itu. Artinya apa? Beliau punya semangat besar, punya tekad besar untuk PAUD ini menjadi 2045 adalah jadi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini memberikan motivasi kepada
pendidikan pada anak didik terkait karakter, baik cerita anak ini sangat disupport sekali oleh beliau. Yang kemudian adalah jadilah diri sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu agak lemah, ya, selalu melihat orang lain. Harusnya kita menjadi diri sendiri. Karena apa? Kita masing-masing orang, masing-masing pendidik punya kemampuan di bidangnya masing-masing, tidak bisa disamakan. Jadi artinya kalau jadi diri sendiri itu kita harus tahu potensi kemampuan kita apa. Nah, saya itu potensinya apa? Saya itu punya bakat di mana? Saya itu punya minat apa? Jadi kita harus kenali diri sendiri. Harus, ya kan? Oh, kalau saya akan kembangkan ini. Kalau saya pinter di sini, saya akan kembangkan ini. Jadi masing-masing orang punya kemampuan masing-masing dibanding dengan yang lain. Dan itu adalah fitrah manusia. Artinya apa? Keunikan yang kita punyai. Ya kan? Saya dengan Busri berbeda. Ya kan? Kemampuannya berbeda. Ya kan? Bunda Tutik berbeda. Ya kan? Jadi masing-masing orang punya keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, jadilah kita diri sendiri. Karena kalau kita meniru orang lain, hasilnya katakan tadi pasti tidak akan maksimal. Paling ada di tataran optimal, ya, di optimal, di tengah-tengah. Jadi tengah-tengah. Ya, tapi kalau kita jadi sendiri, kita akan bisa sampai mencapai puncak. Apa itu kemampuan kita, potensi kita itu akan bisa kita kembangkan. Kemudian yang terakhir ini, ketika kita menulis buku, kita perlu komunitas, ya kan? Orang-orang yang punya keinginan yang sama, orang-orang yang punya cita-cita yang sama, orang-orang yang punya tujuan yang sama, sehingga kita akan lebih kuat. Nah, komunitas kita saat ini adalah Himpaudi Kecamatan Ngunut. Jadi kita ada di situ. Jadi komunitas kita, WA group kita ada di situ. Nanti kita akan kuatkan komunitas kita itu dengan melakukan pembelajaran yang intensif, ya kan? Yang lebih, yang punya potensi berkembang. Seperti itu. Jadi kita sudah punya semuanya yang ada di sini. Saya hanya mengingatkan saja motivasi yang kuat, kemudian banyak membaca, kemudian jangan setengah-setengah, jadilah diri sendiri, dan ada komunitas yang mendukung untuk penyelesaian buku ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke arah penulisan buku cerita. Nah, sekarang kalau kita melihat terkait buku cerita untuk anak-anak PAUD, saya hubungkan dengan harus ada gambar. Itu akan lebih nyaman, akan lebih indah. Tapi kalau cerita itu akan kita perdengarkan, misalnya sebelum kita tidur, kita menceritakan terkait kisah-kisah kepahlawanan, ya, kisah kepahlawan yang tokoh-tokoh yang diidolakan. Itu bisa, tidak perlu pakai gambar. Tapi kalau kita misalnya ketemu, ya kan, tidak dalam waktu tidur seperti sekolah, ya kan, seperti pembelajaran, itu akan lebih indah kalau kita beri gambar, ya, yaitu picture, nah, cerita bergambar, bahasa Inggrisnya picture, nah, seperti itu. Kemudian dikasih ilustrasi, ilustrasi apa, ya, ada gambar-gambarnya begini, ya kan. Kalau kita belajar itu ada bukunya, ya kan. Kalau ada ini ada bukunya. Nah, nanti kita sambil manfaatkan teman-teman yang sudah punya kemampuan untuk melakukan ilustrasi. Nah, jadi gambar ini akan memperjelas cerita-cerita yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Saya punya sebuah tulisan. Jadi ketika saya nulis, saya mudah saja. Saya melakukan tulisan secara fiksi,
kemudian kita sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Padahal itu tidak ada, hanya saja gambaran-gambaran saja. Seperti cerita, menentukan tema. Jadi temanya apa dulu? Tema besarnya misalnya anggota badan, ya kan? Jadi ada tema kecilnya, ada tangan, kaki, kepala, dan lain sebagainya. Seperti ini. Kemudian sebelum masuk ke tema, bagaimana sih cara menulis kita? Yang namanya pre-writing, ya. Ini harus punya ide dulu. Nah, harus punya ide. Idenya apa ini? Nah, kita menulis ini, ya kan? Idenya untuk anak-anak agar punya karakter, ya kan? Karakter. Kalau punya karakter berani, karakter jujur, karakter kita harus tahu tokoh-tokoh yang harus akan kita tampilkan. Seperti ini. Jadi cara memperoleh idenya kita bisa melihat langsung, misalnya apa kejadian-kejadian yang terjadi, ya kan? Atau kita habis dari membaca buku, ini loh kejadiannya. Nah, seperti ini tokohnya, semua bisa kita lakukan. Yang kedua, kita langsung survei ke toko buku, ya kan? Jadi kalau sudah survei ke toko buku, jadi tahu cerita-ceritanya. Oh, ternyata Kancil ceritanya seperti ini. Kemudian, oh, Nabi Musa seperti ini. Oh, Janoko atau Werkudara atau Bagong Semar seperti ini, ya kan? Jadi silakan nanti menulis sesuai dengan idenya masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau ini seperti menentukan temanya, ini yang paling sederhana sekali. Misalnya kita akan membuat anggota badan, maka yang akan diperkenalkan kepada mereka adalah ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada perut, ya kan? Kalau kita pembelajaran terkait dengan itu. Kalau misalnya tema besarnya binatang, ya kan? Di situ ada kambing, ada ayam, ada sapi, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita bercerita terkait yang ada di pedesaan, ya kan? Banyak yang akan bisa kita tulis, kita tuangkan sehingga ide-ide kita nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Kalau tema besarnya misalnya taman bunga, di situ ada melati, anggrek, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang nomor 2 adalah menentukan target pembaca. Ya, ini yang paling penting, ya kan? Kalau target kita nanti itu penulisan cerita adalah anak-anak PAUD, ya kan? Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh anak-anak itu. Bahasa-bahasa yang mereka tahu, yang mereka biasa dengar, yang mereka biasa dapatkan dari orang-orang sekitarnya. Jadi tidak boleh terlalu muluk-muluk. Jadi bahasa-bahasa yang sederhana saja, bahasa-bahasa yang diselipkan, ada bahasa daerah boleh, ya kan? Ada bahasa ibu boleh di situ diselipkan, ya kan? Boleh. Kemudian menyusun jalan cerita. Nah, kalau sudah menyusun jalan cerita ini, kita akan menggunakan terkait dengan pentigraf, yaitu penulisan 3 paragraf. Nah, 3 paragraf ini sebenarnya pentigraf ini ketika kita memulai menulis itu ada semacam pembuka. Pembuka menulis terkait dengan apa, ya kan? Diawali ada semacam apa ya? Pembuka lah. Nah, seperti itu. Habis itu nanti baru paragraf ketiga isi cerita itu menceritakan terkait apa. Nah, terkait yang diinginkan oleh penulis masing-masing. Nah, disitulah bercerita terkait
tokoh-tokoh, ya kan, tokoh-tokoh yang ada di situ. Misalnya tokoh-tokoh yang diperankan oleh misalnya cerita sejarah, ya kan, ya harus diperankan tokoh-tokohnya. Ini. Kemudian ada konfliknya. Nah, di situ terjadi ketidakharmonisan. Kemudian tidak dan akhirnya endingnya seperti apa, ya kan? Akhirnya seluruh jalan ceritanya seperti apa? Pengenalan tokoh-tokoh, kemudian dilanjutkan dengan tujuan yang ingin kita capai. Tokoh ini kita jadikan sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai apa itu yang dicontoh bagi anak-anak yang lain, sehingga anak-anak tergerak hatinya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan seperti itu, seperti pahlawannya. Kemudian, saya pikir cukup ya narasi yang akan kita bangun. Jadi kita nanti menulis tidak perlu terlalu yang wah, ya kan? Setelah ini nanti akan kita diskusikan terkait dengan penulisan cerita anak. Setelah kita berdiskusi, nanti kita akan menulis ke depan. Dalam depan kita akan menulis cerita dari masing-masing pendidik PAUD. 3-4 lembar nanti akan dikasih informasi oleh Bu Tutik bagaimana nanti ketentuan menulisnya, sehingga nanti kita sama-sama enak, sama-sama nyaman. Jadi jangan sampai terbebani ya. Jadi jangan sampai terbebani ketika kita melakukan penulisan seperti ini. Mungkin itu Bunda Tutik yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditindaklanjuti melalui diskusi ataupun melalui grup. Terima kasih dari Pak Tony. Kan, monggo. Nggih, monggo dilanjut, monggo. Nggih, saya pikir cukup dari saya. Silakan dari teman-teman, diharapkan nanti setiap pendidik dan kepala PAUD bisa menulis dari cerita yang akan kita lakukan. Mungkin diperjelas oleh Bunda Tutik nanti bisa, sehingga teman-teman bisa lebih nyaman untuk menulisnya. Saya pikir cukup nanti dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Monggo yang tadi sudah menulis beberapa pertanyaan bisa raise hand atau langsung dibuka untuk speakernya, bisa langsung dinyalakan. Monggo, siapa yang ingin bertanya dari PAUD mana, disebutkan nama dan PAUD-nya nggih. Pundi niki? Di mana ini? Monggo. Monggo yang ingin bertanya dari PAUD mana? Kok anteng semua? Mungkin Bu Sri ada yang ingin ditanyakan, Bu Sri? Monggo silakan. Oh, santai saja ini, ya. Santai saja ya, enggak santai terlalu tegang. Nggih. Slow saja, nggih. Enggak apa-apa. Nggih, dari PAUD mana? Monggo yang ingin bertanya. Dari PAUD Pelangi Bangsa, Bu. Oh, dari Pelangi Bangsa. Agak keras nggih Bu Lili. Monggo disilakan Bu Lili. Oke, silakan. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Misalkan itu untuk penulisan anak itu dibatasi 1 orang 1 atau 1 orang bisa lebih. Terima kasih. Nggih. Oh, nggih. Pertanyaannya Pak Tony, apakah nanti dalam cerita yang kita buat buku antologi itu
bolehkah satu orang itu membuat 2 cerita atau dibatasi satu orang satu? Monggo minta penjelasannya. Oke, jadi untuk wajibnya itu 1, ya kan? Kalau memang masih ada, tidak apa-apa, disertakan, monggo, dipersilahkan. Jadi artinya 2 cerita yang berbeda, gitu loh. Tidak jadikan 1, tapi 2 cerita yang berbeda. Ini temanya ini, satunya temanya ini. Tidak apa-apa, Bunda. Silakan. Terima kasih, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Lili berarti sudah punya lebih dari 1 cerita ini kelihatannya, Pak Tony. Kemarin sudah ditunjukkan saya yang 1. Yang satunya masih didelik. Atau begini, Bunda, atau begini. Karena misalnya seperti di PAUD Pelangi Bangsa itu ada 4 pendidiknya, ya kan? Ya. Nah, Bunda Lili kasih motivasi kepada pendidik-pendidiknya Bunda. Misalnya Bunda Lili kasihkan ke Bunda 1, Bunda 2, Bunda 3, Bunda Ayu, Bunda apa gitu, ya kan? Jadi sambil belajar bersama. Jadi sehingga satu PAUD ini bisa mengirim 4. Kalau ada 4 pendidik bisa mengirim 4, tidak hanya 2. Ya kan? Kalau Malah menurut saya lagi. Pak Tony, kalau menurut saya 1 orang itu 1 karya saja, sehingga apabila dalam 1 lembaga ada 4, itu leres dawuh penyan tadi berarti ada 4 penulis. Jadi 1 lembaga boleh mengirimkan lebih dari 1, tapi 1 orang hanya mengirimkan 1 karya. Oten apa kita terlalu membatasi? Misalkan seperti itu. Betul, boleh juga seperti itu. Bisa, ya kan? Saya juga sependapat seperti itu. Artinya apa? Kita kan menjaga kemungkinan terjelek yang akan terjadi kemarin itu. Jadi ada batasan-batasan itu, ya kan? Kalau memang teman-teman punya kreatif, angan-angan, kemudian inovatif, ya kan sudah dilakukan, ya tadi, enggak apa-apa, ya kita terima, ya kan, enggak apa-apa. Alangkah indahnya seperti itu tadi saja Bunda, betul. Saya sependapat dengan panjenengan. Ngaten nggih Bu Lili nggih. Ngaten Bu Lili, semangat Bu Lili. Ayo nanti nulis lagi. Dari yang lain ada pertanyaan? Dari Bayangkari. Monggo Bayangkari. Tadi ngintip Bu Happy. Ada apa Bu Happy? Monggo. Kalau ada pertanyaan Bu Happy. Monggo silakan. Monggo. Niki kok enggak ada yang raise hand nggih? Assalamualaikum Bu Tuti. Oh, nggih Bu Dian. Nah, ini ada dari Melati Pak Tony. Monggo silakan Bu Dian, pertanyaannya apa? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama, kan kalau kita menulis kita, ada kalanya kita kan punya kekurangan tidak bisa menggambar ngoten gitu. Solusinya. Terus yang kedua, untuk tema tersebut ditentukan apa kita memilih sendiri. Terima kasih Bu Tuti. Nggih, Bu Dian, terima kasih. Pertanyaannya. Tolong diulangi Bunda, saya tidak begitu kedengaran di sini. Tolong diulangi pertanyaannya. Nggih. Oh, nggih. Monggo Bu Dian, diulangi lagi Bu Dian. Putus-putus Bu Dian. Oke, putus-putus. Dari Bu Tuti mawon menawi Bu Tuti sudah mencatat. Pertanyaannya ngaten Pak Tony. Apabila beliau itu bisa menulis tapi tidak bisa menggambar. Nah, tadi mungkin kelupaan ada yang belum disampaikan tentang ilustrasinya tadi Pak, bahwa kita sudah memiliki tim ilustrator tersendiri, mungkin itu tadi belum disampaikan. Kemudian tadi masih bingung, bagaimana kalau saya menulis tapi saya tidak bisa menggambar. Ngaten pertanyaannya Bu Dian. Nggih, Bu Dian nggih leres. Nggih, gitu ya. Enggak apa-apa. Memang target kita ini adalah penulisan saja, penulisan cerita. Kalau untuk gambarnya itu tadi kan kita punya ilustrator, ya kan, kita punya orang-orang yang punya potensi untuk melakukan penggambaran. Nanti dilihat dari beberapa tulisan-tulisan panjenengan semua, nanti ada tim ilustrator
yang kemarin jadi juara itu bisa memberikan gambar-gambar di tulisan panjenengan sehingga lebih tampak menarik. Ya tidak semuanya. Nanti yang penting panjenengan menulis saja. Nanti ada timnya tersendiri nanti yang akan melakukan media gambar seperti itu. Ngaten ya. Kemudian ya, untuk menentukan temanya itu ada ketentuan atau bebas? Oh, untuk tema bebas. Jadi kita diberi kebebasan untuk menuangkan semua apa yang ada di pikiran kita, ya kan? Sehingga pure nanti. Kalau kita batas-batasi lagi nanti akan tidak nyaman, ya kan? Yang ditulis nanti tidak habis. Oleh karena itu dipersilahkan temanya bebas menurut panjenengan. Yang terbaik apa, yang cocok apa, yang pas apa, terserah panjenengan sendiri. Ngaten, Budian, terus pundi? Budian, Nggih, sampun. sampun, nggih, mboten Nggih, Bu. napa bebas Untuk nggih, Budian. Untuk paragraf dah Bu, Ibu. Dibatasi nama mboten untuk berapa halaman, ngoten batasan nama mboten. Nggih. Pak Tony, nyun sewu. Ini Budian pertanyaannya untuk paragrafnya itu ada berapa paragraf? Apa kita menggunakan pentigraf? Pentigraf itu cerpen 3 paragraf, ngoten nggih Pak Tony. Kita Ya, menggunakan tulisan 3 pentigraf paragraf, itu betul. atau tidak dibatasi? Niku. Terus pundi, Pak? Nih, kalau untuk pentigraf itu sebenarnya saya mau sampaikan tadi sebenarnya, nah karena paragraf pertama itu berupa pembukaan. Jadi panjenengan membuka dulu alur yang mau diceritakan apa dan lain sebagainya. Artinya openingnya lah, ya kan? Ada openingnya dulu, sedikit saja. Ya. Nah, setelah itu paragraf kedua. Nah, paragraf kedua itu berupa langsung isi ceritanya, cerita yang mau disampaikan kegiatan itu. Jadi di paragraf ketiga ini boleh hanya satu, boleh tiap paragraf isinya itu lebih dari 1 paragraf tidak apa-apa. Ada biar tidak terlalu panjang begitu, ya kan? Kemudian di terakhir di penutupnya ya endingnya ya kan 1 paragraf seperti itu. Kalau misalkan lebih dari itu bisa, Pak. Misalkan, nah ini maksudnya Budian itu ditekankan harus 3 paragraf atau bebas. Kalau memang bisa 3 paragraf saja, tapi kalau memang harus ada paragraf yang lain tidak juga. Hanya saja paragraf 3 paragraf itu adalah cuma pembukaan isi dengan apa itu penutupnya saja. Pokoknya paragraf pertama itu ada pembukanya lah, gak langsung ujuk-ujuk langsung isi begini-begini ya kan, ada openingnya dulu terlebih dahulu ya kan, membuka cerita seperti misalnya cerita apa ya kan, dibuka dulu. Misalnya cerita ketika libur sekolah kami sekeluarga ke rumah kakek dan nenek ya kan, tiba di rumah nenek langsung ucap salam dan lain sebagainya. Jadi setelah itu baru inti ceritanya seperti itu. Jadi yang intinya boleh lebih dari 1 paragraf. Itu saja kalau memang ceritanya nanti panjang. Ayo, Pak, tanya. Seperti itu. Gimana Pak. Budian? Nggih, sekedap Bu. Budian terus pundi? Sudah jelas Bu Tuti, ampun. Oh, nggih. Kemudian begini, Budian mana Budian? Kemudian saya Budian. tambahkan ya terkait nanti pengetikan ya kan maksimal 4 halaman nanti di share di share di WA group saja, benar itu ya. Jadi terkait pengetikan ketentuan naskah itu kertasnya A4 pakai temnya Roman sehingga marginnya 1,5, kemudian maksimalnya 4 halaman, seperti itu yang sudah wajar seperti biasa. Monggo untuk pertanyaan berikutnya Bu Sri Handayani tadi angkat tangan. Raise-nya langsung Bu Sri Handayani. Monggo. Sunti. Pakai Ryzen ini Bunda, pakai Ryzen yang reaction. Meja. Langsung raise ya Ryzennya langsung begini. Siap. Nggih, terus Sunti Bu. Saya juga punya undang-undang karo
pentigraf 3 paragraf itu dijadikan 4 halaman apa juga enggak? Apa kesulitan kalau cuma 3 paragraf itu harus 4 halaman itu juga apa enggak kesulitan gitu. Kalau pentigraf itu saya kira kemarin cuma singkat saja memang enggak sampai 4 halaman kalau pentigraf itu Pak. Sudah. Terlalu besar ya, maksimal. Nah, artinya begini Bunda, itu maksimalnya 4 halaman. Ojo lebih dari 4. Artinya kalau kurang dari 4 halaman, misalnya 1 halaman atau 2 halaman kan cukup. Kemudian 1 halamannya untuk penulis data diri. Data diri penulis diharapkan muncul di situ 1 halaman. Jadi maksimalnya kan menulisnya 3 halaman. 3 halaman itu memang terlalu besar juga kalau hanya cuma 3 paragraf. Kalau memang memang banyak ya kan, diabaikan saja pentigrafnya. Pokoknya kita menulis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ngaten saja. Karena pentigraf itu juga berkembang gitu loh Bunda. Berkembang. Pentigrafnya Pak Tengsu yang dari pendirinya, kemudian pentigrafnya Pak Profesor Ngainun Naim juga berbeda, ya kan? Nah seperti itu. Akan berkembang semua. Tidak apa-apa kita melakukan itu. Kalau memang terlalu banyak nanti ya harus dipecah. Paragrafnya bisa dipecah-pecah. Artinya dipecah-pecah di intinya. Di inti ceritanya itu loh Bunda. Nah, di situ aja. Monggo, tidak apa-apa. Siap. Ya, terima kasih. Bu Sri mungkin berpikirnya 1 lembar untuk 1 paragraf. Iya, kan. Bu. Kami sudah terwakili penjelasan. Monggo ada pertanyaan yang lain lagi. Dari mana monggo, waktunya masih ada. Sebenarnya ini kita nanti harus selesai. Mohon maaf ya, yang saya tekankan tolong target kita, sasaran kita itu adalah anak-anak didik PAUD yang usianya di bawah 5 tahun. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan, saya berharap bahasa-bahasanya anak-anak itu memang. Jadi anak-anak itu bisa enak gitu loh mendengar. Ketika kita menceritakan kepada mereka itu, anak-anak dengarnya itu nyaman, ya kan? Sambung seperti itu. Monggo masih dibuka 1 pertanyaan lagi. Ini waktunya sudah kurang 10 menit sebelum kata-kata penutup nanti. Monggo kalau masih ada 1 lagi dari lembaga mana? Punti niki, timbang tak absen monggo. Ayo. Ayo mana ini? Raisennya digunakan, enggak apa-apa, ya kan mencoba. Oke. Dari Sunan Giri ada pertanyaan moderatornya Sunan Giri. Monggo suwantene. Sunan Giri ada pertanyaan terkait penyanyi nanti kan akan menjadi yang mengasih gambar nggih. Monggo Bu Ulfa. Dipilih yang mana? Oh ini bagus Pak, dikasih gambar yang ini. Ya, panjangan nanti yang memilih-milih, ya kan? Monggo yang para ilustrator gambar, mungkin boleh. Ada pertanyaan. Yang ilustrator. Yang ilustrator. Bu Vicky ada. Bu Ulfa. Monggo, silakan. Bu Ulfa ada. Iki kondak raisen blasnya apa to? Coba raisennya dicoba, ya kan? Nah. Ada Bu Windy. Pripun Bu Windy ada pertanyaan? Ya, yang masih muda-muda ini ya, ayo bagaimana Bunda Windy? Bu Windy. Ada permasalahan bisa diutarakan di sini Bu Windy. Speakernya bisa dibuka Bu, monggo. Iya Bu. Monggo Bu Windy disilahkan, mungkin ada yang unek-unek yang belum kalau terpecah. Itu kan kita menulis cerita ya Pak ya. Kalau kita itu kan fiksi berupa apa Pak? Maksudnya fiksi fabel atau cerita kehidupan sehari-hari atau bagaimana Pak itu? Masih mamang gitu saya. Terima kasih. Nggih. Monggo Pak Tony.
Oke, kalau cerita yang ditanyakan tadi ada dua cerita sebenarnya. Ada cerita fiksi, ada cerita non fiksi. Artinya kalau fiksi itu karena imajinasi kita, ya kan? Kalau non fiksi ya keadaan yang terjadi sehari-hari di kita, ya seperti itu. Jadi panjenengan bisa menceritakan yang apa itu apa ini yang cocok untuk anak-anak ini. Bisa diceritakan sesuai dengan apa-apa yang terjadi di masa lampau, ya kan? Apa-apa yang terjadi di masa lampau yang apa itu notabene fiksi, ya kan? Kalau fiksi itu kan tidak nyata, ya kan? Kemudian kalau non fiksi itu kan yang nyata, yang jelas. Nah, misalnya kalau Kancil nyolong timun itu kan non fiksi namanya, ya kan? Fiksi, ya kan? Nah, kalau yang sehari-hari cerita Nabi dan lain sebagainya itu kan nyata, kehidupan nyata pada masa lampau dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan kepahlawanan, keteladanan, terkait dengan apa itu hal-hal yang pembentukan karakter untuk anak, kan seperti itu. Boleh diceritakan. Nah, seperti itu, Bu Windy. Ya, Pak. Terima kasih Bu Windy. Ini waktunya sudah habis Pak Tony, mungkin ada kata-kata penutup yang bisa